Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani Sagala, NIM 2220100085, semester 4 dari program studi pendidikan agama Islam dari ruang PAI 2. Nah, di sini saya akan membuat video media pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Lia Rosdiani Nasution SPDI MA. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan tingkah laku prososial peserta didik yang meliputi yang pertama, pengertian tingkah laku prososial, yang kedua, sumber tingkah laku prososial, yang ketiga, perkembangan tingkah laku prososial, dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial, dan yang terakhir, implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang tema yang akan kita ulas hari ini, yaitu perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Nah, apa sih yang melatar belakangi perkembangan tingkah laku prososial peserta didik? Jadi, ditinjau dari perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami perubahan atau change over time. Sejak dari masa konsepsi hingga meninggal dunia, manusia secara bertahap mengalami proses pertumbuhan dan perubahan. Salah satu aspek perkembangan prososial yang dialami manusia adalah perkembangan tingkah laku prososial. Munculnya tema perkembangan tingkah laku prososial pada peserta didik dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, pentingnya hubungan sosial. Jadi, manusia merupakan makhluk sosial yang secara alami terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Perilaku prososial seperti membantu, berbagi, dan bekerja sama merupakan komponen penting dalam membangun hubungan sosial yang positif dan mendukung. Dan faktor yang kedua adalah faktor pembentukan karakter dan etika. Pendidikan tidak hanya tentang penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang baik. Perilaku prososial membantu membentuk nilai-nilai moral seperti empati, altruisme, dan kepedulian terhadap orang lain. Dan faktor yang terakhir adalah teori pembelajaran sosial. Jadi, teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Albert Bandura menekankan pentingnya pembelajaran sosial dalam membentuk perilaku individu. Jadi, anak-anak belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain di sekitar mereka, termasuk perilaku prososial. Nah, untuk memperdalam tema kita pada hari ini, kita akan membahas apa sih pengertian tingkah laku prososial. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian tingkah laku prososial. Dalam hasanah psikologi, istilah tingkah laku prososial bukanlah hal yang baru. Sejumlah ahli berusaha mempelajari tingkah laku tersebut dan mencoba untuk merumuskan definisi yang dianggap dapat memberikan penjelasan. Eisenberg dan Vance pada tahun 1998 misalnya, secara sederhana, benefit another, menurut Byron Brine, tingkah laku prososial adalah tindakan menolong orang lain. Dan berikutnya menurut Bartal pada tahun 1976 yang mana beliau mendefinisikan bahwa tingkah laku prososial sebagai tingkah laku yang dilakukan secara sukarela dan menguntungkan orang lain tanpa antisipasi reward eksternal. Maksud saya, tanpa antisipasi reward eksternal. Dan tingkah laku tersebut dilakukan tidak hanya untuknya dirinya sendiri, yaitu meliputi helping, sharing, dan donating. Semua tindakan tersebut mempunyai konsekuensi sosial positif. Dan bentuk-bentuk tingkah laku prososial tersebut berlawanan dengan tingkah laku agresi, antisosial, merusak, dan mementingkan diri sendiri, serta kejahatan dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya dalam tahun 1978 yang menyatakan ada 3 kriteria yang menguntungkan tingkah laku altruistik, yaitu yang pertama, tindakan yang bertujuan khusus untuk menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan reward eksternal, dan yang kedua adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela, dan yang terakhir, tindakan yang menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa sih yang menentukan seseorang untuk menolong orang lain? Nah, di sini beberapa tokoh menyatakan bahwa seperti orang anak kecil yang menunjukkan dan memberikan sesuatu pada orang lain atau disebut tingkah laku sharing.
tingkah laku sebenarnya diekspresikan oleh seorang anak dengan keinginan memberikan pandangannya terhadap orang lain, suatu kebutuhan dasar manusia, dan kesempatan penting untuk melakukan prososial, yaitu kesediaan memahami orang lain, guna mengekspresikan diri dan membagikan pandangannya bagi orang lain. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain menjadi lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan rewards eksternal. Jadi dalam penelitian ini, tingkah laku tersebut meliputi membantu, menolong, berbagi, dan menyumbang. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah sumber tingkah laku prososial. Nah, mengenai sumber-sumber tingkah laku prososial, beberapa ilmuwan membagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang pertama endosentris. Jadi, salah satu sumber tingkah laku prososial adalah berasal dari dalam diri seseorang yang disebut sebagai sumber endosentris. Sumber endosentris adalah keinginan untuk mengubah diri, yaitu memajukan self-image. Keinginan merubah diri tersebut salah satu cara meningkatkan self-image. Keinginan merubah diri tersebut berfokus pada aspek self-moral. Secara keseluruhan, endosentris ini meningkatkan konsep diri atau self-concept. Salah satu bentuk self-concept adalah self-expectation, yaitu harapan diri. Jadi, self-expectation menjelma ke dalam bentuk-bentuk seperti rasa bahagia, kebanggaan, rasa aman, evaluasi diri yang positif. Jadi, self-expectation timbul karena seseorang hidup di lingkungan sosial di mana dalam kehidupan sosial terdapat norma-norma dan nilai. Nah, di sini norma-norma sosial ini diperoleh anak melalui proses sosialisasi yang diinternalisasi sebagai menjadi miliknya dan merupakan bagian dari dirinya. Proses sosialisasi sebagai proses di mana seseorang individu berhubungan dengan interaksi dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosial budaya. Norma menolong sebagai norma sosial untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan faktor yang kedua adalah ekosentris. Nah, di sini sumber ekosentris adalah sumber yang memerhatikan dunia eksternal, yaitu memajukan, membuat kondisi lebih baik, dan menolong orang lain di kondisi buruk yang dialami. Konsep dasar dalam memajukan orang lain adanya karena yang pertama adalah kesadaran bahwa orang membutuhkan bantuan atau pencapaian yang bervariansi positif. Dan yang kedua adalah aktor dan orang yang membutuhkan bantuan dihubungkan oleh hubungan sosial yang memajukan. Misalnya, aktor harus berpikir sebagai kita terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, bukan berpikir sebagai mereka. Dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangan tingkah laku prososial. Jadi, perkembangan tingkah laku prososial senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, di sini sebuah ahli yang bernama Bartal, yang mana beliau mengklasifikasikan perkembangan tingkah laku prososial sesuai dengan perkembangan kognitif, sosial, perspektif, dan perkembangan moral. Adapun tahapan perkembangan tingkah laku prososial tersebut ada 6. Yang pertama, complaints and concrete definite reinforcement. Pada tahap ini, individu melakukan tingkah laku menolong karena permintaan atau perintah yang disertai terlebih dahulu dengan reward atau punishment. Yang kedua, complaints. Pada tingkat ini, individu melakukan tingkah laku menolong karena tunduk pada otoritas. Dan yang ketiga, internal alternative atau concrete reward. Pada tahap ini, individu menolong karena tanggung jawab pada penerima rewards yang akan diterima. Dan yang keempat adalah normative behavior. Pada tahap ini, individu menolong orang lain untuk memenuhi tuntunan masyarakat. Jadi, di sini individu mengetahui berbagai macam tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, yang diikuti dengan sanksi positif, serta pelanggaran yang akan diikuti dengan sanksi negatif. Dan yang kelima adalah generalized responsibility. Pada tahap ini, tingkah laku menolong didasari oleh prinsip-prinsip universal yang dipertukarkan. Jadi, seseorang memberikan pertolongan karena ia percaya kelak akan membutuhkan
dan akan mendapatkan pertolongan. Dan yang terakhir adalah altruistic behavior. Pada tahap ini, individu melakukan tindakan menolong secara sukarela. Jadi tindakannya semata-mata hanya bertujuan untuk menolong orang lain tanpa adanya sikap untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk mendapatkan reward eksternal. Nah, yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Jadi di sini ada beberapa faktor agen sosialisasi yang dapat mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Di antaranya adalah orang tua. Orang tua memengaruhi secara signifikan hasil sosialisasi anak-anak mereka. Orang tua mungkin memiliki 3 teknik untuk mengajarkan anak-anak mereka bertingkah laku altruistik, yaitu reinforcement, modeling, and induction. Penggunaan reinforcement tingkah laku menolong pada usia muda menentukan apakah tingkah laku tersebut akan terulang atau tidak. Jadi orang tua dapat menggunakan reinforcement yang berbeda sesuai dengan usia anak mereka. Dan yang kedua adalah teman sebaya. Maksud saya adalah yang kedua, guru. Meskipun keluarga merupakan agen sosialisasi yang utama, sekolah pun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan tingkah laku anak. Jadi di sekolah, guru mungkin memudahkan perkembangan tingkah laku menolong dan menggunakan beberapa teknik. Meskipun mereka tidak selalu dapat menciptakan hubungan yang berarti dengan anak-anak dapat dilatih dan diarahkan dengan menggunakan teknik yang efektif. Jadi mereka dapat menguatkan tingkah laku menolong. Mereka mungkin mengembangkan tingkah laku misalnya dengan menggunakan induction. Dan yang ketiga adalah teman sebaya. Jadi di sini pengaruh teman sebaya terhadap tingkah laku individu, khususnya selama periode masa remaja yang akan mempengaruhi faktor dalam diri anak tersebut. Ketika anak tumbuh dewasa, kelompok sosial menjadi sumber utama untuk perolehan informasi, termasuk tingkah laku yang diinginkan. Mungkin kelompok teman sebaya jarang merasakan tujuan mereka sebagai pengajaran aktif untuk tingkah laku menolong. Mereka dapat mempermudah perkembangan tingkah laku tersebut melalui penggunaan penguatan, pemodelan, dan pengarahan. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah televisi. Siapa sangka televisi bukan hanya sekedar hiburan, dia juga merupakan agen sosialisasi yang penting. Meskipun banyak penelitian tentang pengaruh televisi difokuskan pada pengamatan tentang agresif lebih dari model tingkah laku menolong, namun sekarang ini orang mulai mengamati pengaruh televisi terhadap perkembangan tingkah laku prososial pada anak. Melalui penggunaan muatan prososial, televisi memengaruhi pemirsa sebagai modeling. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak mungkin akan meniru tingkah laku menolong yang dapat mengidentifikasi karakter mereka yang mereka peroleh dari tontonan televisi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap pendidikan. Jadi, sekolah merupakan proses salah satu konteks yang memberikan peran penting terhadap pengembangan keterampilan sosial anak dan remaja. Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru sebagai tenaga pengajar di sekolah dalam upaya membantu peserta didik dalam memperoleh tingkah laku interpersonal yang efektif, yaitu yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pencernaan masalah sosial. Jadi kita sebagai guru dapat mengajarkan sejumlah tingkah laku interpersonal yang memiliki nilai efektif melalui instruksi verba serta melalui dorongan dan tingkah laku pemodelan. Instruksi demikian kemungkinan akan memiliki dampak yang efektif terhadap siswa untuk memperoleh kesempatan untuk memperhatikan keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari melalui permainan atau peran. Dan ketika mereka menerima umpan balik tentang apa yang mereka lakukan yang akan mendapatkan nilai positif dan efektif terhadap siswa tersebut. Dan yang kedua adalah menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, ketika siswa berpartisipasi dalam permainan kooperatif, tingkah laku agresif mereka terhadap anak-anak lain cenderung menurun
Dalam aktivitas pembelajaran kooperatif, siswa dapat belajar dan mempraktikkan bagaimana memberi pertolongan, mencari pertolongan, dan keterampilan resolusi konflik, serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang keadilan terhadap teman-teman sekelasnya. Dan yang ketiga adalah memberikan label perilaku yang pantas. Jadi kita sebagai seorang guru dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap siswa kita terhadap efektivitas keterampilan sosial untuk mengidentifikasi dan memberikan pujian atas pencapaian yang telah mencerminkan keterampilan sosial tersebut. Dan yang keempat, kita dapat meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Peserta didik sangat mungkin memiliki tingkah laku prososial ketika mereka diberi pengertian mengapa tingkah laku tertentu tidak dapat diterima. Artinya, peserta didik lebih mungkin untuk memperhatikan tingkah laku interpersonal yang lebih efektif dan menahan diri dari tingkah laku interpersonal yang tidak efektif ketika mereka berpikir tentang konsekuensi dari tingkah laku mereka. Dan yang kelima, kita dapat mengembangkan program mediasi teman sebaya. Jadi, di siswa SD dan SMP sama-sama mengambil manfaat yang dari training mediasi, di mana mereka belajar bagaimana melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi dalam kelas secara efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan penjelasan bahwa tingkah laku agresif yang merugikan baik fisik maupun psikologis orang lain tidak dibenarkan di sekolah. Jadi dari tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perkembangan tingkah laku prososial peserta didik, kita dapat mengambil beberapa contoh-contoh kasus studi yang relevan dengan tema kita hari ini. Jadi berikut adalah beberapa contoh kasus yang sesuai dengan tema tingkah laku prososial peserta didik. Yang pertama adalah studi tentang pengaruh role model di sekolah. Jadi sebuah penelitian di sekolah menengah mengamati bahwa siswa meniru perilaku guru dan siswa senior secara konsisten untuk menunjukkan kepedulian dan kerjasama. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang memiliki model prososial yang cenderung kuat lebih aktif membantu teman sekelasnya ketika membutuhkan bantuan atau membantu kepedulian dalam kegiatan sosial di sekolah. Dan studi kasus yang kedua adalah intervensi di sekolah dasar untuk meningkatkan perilaku prososial. Jadi, sebuah program pelatihan sosial dijadikan di sekolah dasar dengan fokus pengembangan empati dan keterampilan kerjasama. Evaluasi program menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perilaku prososial siswa, seperti peningkatan dalam berbagi, bekerja sama, dan berkelompok dalam proses yang lebih empatik terhadap kesulitan teman sekelas. Dan contoh yang ketiga adalah analisis intervensi komunikasi untuk mempromosikan sikap sukarela. Nah, di sini sebuah program komunitas perkotaan mengorganisir kegiatan sukarela pembelajaran kolaboratif untuk remaja. Jadi ditemukan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan sukarela meningkatkan rasa keterlibatan sosial dan sikap prososial di antara pemuda, dan mereka lebih cenderung terlibat dalam kegiatan sosial yang bersifat positif di masyarakat. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang tema kita pada hari ini, di sini saya akan memberikan beberapa soal kuis yang akan diberikan untuk meneliti seberapa jauh teman-teman memahami tema pada hari ini, yaitu soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan tingkah laku prososial dan berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan soal yang kedua adalah mengapa perkembangan tingkah laku prososial dalam konteks pendidikan sangat penting, dan jelaskan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika kelas dan hasil belajar siswa. Dan soal yang terakhir, bagaimana peran guru dapat mendorong tingkah laku prososial di kelas, dan berikan 3 strategi yang dapat diterapkan guru untuk mencapai tujuan ini.
Sekian untuk pembahasan kita pada hari ini untuk tema perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Saya Mutiara Ramadhani Sagala pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.